Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih di video kali ini bersama Ayu Aida Fitri yang akan mempresentasikan mengenai instrumen penelitian pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, simak video sampai habis ya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian instrumen penelitian. Instrumen merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian. Menurut Sugiono, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk melihat dan mengukur suatu fenomena alam maupun sosial yang diamati. Menurut EdTech Insight menyebutkan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengukur, dan menganalisis data dari subjek atau sampel mengenai topik atau masalah yang diteliti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar data lebih mudah diolah dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Data yang telah terkumpul dengan menggunakan instrumen akan dideskripsikan, dilampirkan, atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian tertentu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi instrumen penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Fungsi yang pertama yaitu lebih sistematis. Instrumen penelitian membantu peneliti agar bisa mengumpulkan data secara lebih sistematis dan terarah karena ada rambu-rambu yang memandu peneliti sehingga tetap fokus pada data-data yang harus dikumpulkan. Fungsi yang kedua yaitu validitas dan reliabilitas data. Validitas dan reliabilitas berbicara mengenai ketepatan dan ketetapan data. Instrumen yang baik akan memastikan ketetapan data yang diukur, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur, dan konsisten pemerolehan data jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Fungsi yang ketiga yaitu efisiensi waktu dan biaya. Pemilihan instrumen yang tepat akan sangat membantu penulis dalam mengumpulkan data dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Fungsi yang keempat yaitu kemudahan dalam analisis data. Selain efisien dari segi waktu dan biaya, pemilihan instrumen yang tepat juga memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Fungsi yang kelima yaitu keobjektifan pengumpulan data. Dalam instrumen terdapat panduan atau rambu-rambu yang membantu mengarahkan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, sehingga hasilnya lebih objektif dan layak untuk diolah. Kemudian fungsi yang terakhir atau fungsi yang keenam yaitu kelengkapan dan keakuratan pengukuran data. Instrumen membantu peneliti dalam mengukur keakuratan dan kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis instrumen. Jenis yang pertama yaitu skala bertingkat. Skala bertingkat adalah instrumen penelitian berupa ukuran subjektif yang dibuat berskala. Skala bertingkat sering disebut sebagai ratings. Hal penting dalam skala rating ini adalah bagaimana kehati-hatian dalam pembuatan skala agar pernyataan yang dilaksanakan dapat diinterpretasikan dengan jujur. Jenis instrumen yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Jenis instrumen yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang telah dirancang dengan tujuan mengukur variabel penelitian. Jenis instrumen yang keempat yaitu wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis instrumen yang kelima yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Materi yang terakhir yaitu mengenai validitas dan reliabilitas.
Pada sebuah penelitian kuantitatif, hal utama yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang peneliti adalah validitas dan reliabilitas. Kedua aspek ini berkaitan dengan cara seorang peneliti mendapatkan informasi yang akurat, cermat, dan objektif sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan penelitian yang mempresentasikan keadaan sebenarnya dari subjek yang telah diteliti. Nah, secara umum, konsep validitas yang sering didengar atau diucapkan dibedakan menjadi dua, yaitu validitas penelitian dan validitas pengukuran. Validitas penelitian merupakan sejauh mana tingkat kepercayaan dari penarikan kesimpulan yang diambil dalam suatu penelitian. Artinya, tingkat kepercayaan seseorang untuk menerima kesimpulan dari suatu hasil penelitian dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan si peneliti, keterwakilan sampel penelitian, dan sifat populasi dari mana sampelnya diambil. Yang kedua yaitu validitas pengukuran. Validitas pengukuran mempunyai arti sejauh mana tingkat kesesuaian atau akurasi dari hasil pengukuran, apakah sebuah alat ukur atau instrumen yang digunakan tersebut dapat mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur oleh peneliti. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam validitas. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi adalah sejauh mana elemen-elemen suatu instrumen ukur relevan dan mewakili dari konstruk alat ukur yang ditargetkan untuk tujuan pengukuran. Yang kedua ada validitas konstruk. Validitas konstruk adalah teknik yang lebih canggih untuk menetapkan validitas instrumen. Dikatakan canggih karena digunakan untuk membuktikan apakah konsep teoritik yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian benar-benar mempresentasikan definisi operasional dari teori yang digunakan. Nah, selain itu juga, validitas konstruk digunakan untuk mengungkapkan apakah indikator-indikator yang digunakan dalam instrumen bersifat unidimensi atau mengukur satu dimensi atau justru malah bersifat multidimensi. Nah, yang ketiga yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria juga dapat ditentukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari instrumen Anda dengan hasil dari instrumen lain yang mencoba mengukur konstruk yang sama menggunakan kriteria yang sama. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas merupakan keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable atau konsisten. Instrumen yang reliable yaitu instrumen yang menunjukkan hasil yang relatif sama jika diteskan pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Reliabilitas atau keadaan mengacu pada konsistensi atau stabilitas alat ukur. Nah, artinya reliabilitas suatu instrumen dikatakan dapat dipercaya ketika alat ukur yang digunakan menunjukkan hasil pengukuran yang konstan meskipun diajukan berkali-kali, baik dalam rentang waktu yang singkat maupun pada rentang waktu yang lama. Nah, selanjutnya metode estimasi reliabilitas untuk instrumen tes maupun non-tes dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu konsistensi internal. Metode ini hanya memerlukan satu kali penyajian tes saja, dikenal dengan single trial administration, dan karena itulah masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berpeluang. Nah, metode estimasi reliabilitas untuk instrumen tes maupun non-tes dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama konsistensi internal. Metode ini hanya memerlukan satu kali penyajian tes saja, dikenal dengan single trial administration, dan karena itulah masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berulang dapat dihindari. Yang kedua yaitu stabilitas. Metode ini juga dikenal dengan metode tes ulang atau tes retest. Salah satu metode yang populer digunakan untuk mengestimasi koefisien reliabilitas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu reliabilitas iterator. Jika data yang dikumpulkan di lapangan berupa pengamatan perilaku seseorang atau karya tulis seseorang seperti karya seni atau uji kinerja, maka untuk mengestimasi reliabilitas menggunakan iterator atau konsistensi antar penilai. Nah, jadi validitas maupun reliabilitas keduanya merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana kualitas instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Murty menjelaskan bahwa alat ukur yang reliable belum tentu valid, tetapi alat ukur yang valid harus reliable. Reliabilitas merupakan kondisi yang diperlukan tetapi tidak mencukupi untuk validitas pengukuran. Nah,
Kesimpulannya yaitu, instrumen merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian. Mutu instrumen akan menentukan mutu data yang digunakan dalam suatu penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Instrumen juga terbagi menjadi angket, wawancara, dokumentasi, observasi, dan skala bertingkat. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sedikit motivasi buat kamu nih. Hidup memang tak selalu mudah, tapi mengeluh tak akan mengubah apa-apa. Lihatlah di sekelilingmu, banyak hal yang patut kamu syukuri. Mungkin kamu belum punya segalanya yang kamu mau, tapi kamu punya lebih dari cukup untuk bertahan dan terus melangkah. Syukuri yang ada, perjuangkan yang belum tercapai. Love you guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.